Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu kisah yang pernah terjadi pada pribadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala bersama salah seorang muridnya. Diceritakan bahwa azamat jama'atun min talabatil ilmi alal haji. Ada sekelompok pelajar berniat ingin menunaikan ibadah haji. Sekelompok pelajar yang merupakan murid-muridnya Imam Ahmad ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Wa ahabbal imamu Ahmad bin Hanbal ayyatma'inna alaihi. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ingin menenangkan mereka. Walafitan tibahahu sya'nu ahadihim. Namun ternyata setelah Imam Ahmad bin Hanbal mendatangi muridnya satu persatu, ternyata ada salah seorang murid yang membuat kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Haitsu sta'adda kullu wahidin minal jama'ati bizzadi wan nafaqah illa taliban lam yujahiz syai'an. Ketika para murid calon jamaah haji ini sudah mempersiapkan semua bekalnya, ternyata ada salah seorang calon jamaah haji, ada salah seorang pelajar yang tidak mempersiapkan apa-apa. Ketika semua rombongan sudah mempersiapkan bekal untuk berangkat, ternyata ada salah seorang pelajar tidak menyiapkan apa-apa. Fasa'alahul imamu Ahmad bin Hanbal an sababi dzalika. Karenanya Imam Ahmad bertanya kepada muridnya yang tidak mempersiapkan apa-apa itu, mengenai apa sebabnya dia tidak menyiapkan bekal. Fa'ajabat talibu, ternyata pelajar itu menjawab, ana mutawakkilun 'ala Allah. Saya bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Faqala lahul imamu Ahmad, Imam Ahmad kembali bertanya kepadanya, alasta ma'al qafilah, apakah nanti engkau berangkat bersama dengan rombongan? Fa'ajabat talibu, pelajar itu menjawab, bala inni ma'ahum, benar, saya akan berangkat bersama mereka. Faqala lahul imamu Ahmad, lalu Imam Ahmad mengatakan, anta mutawakkilun 'alal qafilah. Kalau begitu modelmu, kamu tidak bertawakal kepada Allah,
tapi kamu bertawakal kepada rombongan. Kalau begitu modelmu, kamu tidak berserah diri kepada Allah, tapi kamu akan berserah diri kepada rombongan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dari kisah yang kita ceritakan ini, dari kisah yang kita sebutkan ini, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan sebuah pelajaran berharga kepada kita semua mengenai hakikat tawakal dan hakikat berserah diri kepada Allah. Bertawakal kepada Allah bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bertawakal kepada Allah bukan berarti kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa melakukan apa-apa. Tetapi yang disebut dengan tawakal kepada Allah, di samping kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah mengenai hasil akhir, tapi proses tetap kita upayakan. Dan itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berusaha. Wa qul i'malu, kata Al-Quran, wa qul i'malu, katakanlah kepada mereka, berbuatlah, bekerjalah. Atau ayat yang lain, fas'au, berusahalah. Fantashiru, bertebaranlah di muka bumi untuk bekerja. Semua ini merupakan isyarat bahwa setiap manusia diminta oleh Allah untuk bekerja dan berusaha. Sekalipun tentunya kita kembalikan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ada ulama mengatakan yang disebut dengan tawakal adalah melaksanakan sebab sambil menyerahkan diri kepada Allah. Fi'lus sababi ta'ah, melakukan sebab itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ulama mengatakan yang disebut dengan tawakal adalah amalul jawarih wa tawakkulul qalbi. Tubuh kita berusaha, namun hati kita berserah diri kepada Allah. Maka reso itu buih, ne kiamat pesonai hati. Hati kita memang berserah diri kepada Allah, tapi tubuh tetap wajib bekerja dan berusaha. Itulah sebabnya ulama mengatakan kunci kesuksesan ada 3. Kunci kesuksesan ada 3. 1, niat yang suci. 2, usaha maksimal. 3, doa yang tulus. Saya ulangi, kunci kesuksesan ada 3, niat yang suci, usaha maksimal, dan doa yang tulus. Pertanyaan, mana dalilnya? Niat yang suci. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Peristiwa hijrahnya Nabi itulah yang dijadikan patokan dalam penanggalan Islam. Sehingga tahun Islam dikenal dengan nama tahun Hijriyah. Kenapa disebut tahun Hijriyah? Karena yang dijadikan patokan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi ada yang unik. Yang dijadikan patokan adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi yang menjadi tanda tanya, lalu mengapa bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah adalah bulan Muharram? Kalau hijrahnya Nabi yang dijadikan patokan, mestinya bulan pertama adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal. Saya ulangi sekali lagi, Nabi Muhammad berhijrah di bulan Rabiul Awal. Patokan penanggalan Islam adalah hijrah. Karenanya disebut Hijriyah. Sehingga pertanyaan, kalau hijrah yang menjadi patokan, lalu mengapa bulan Muharram dijadikan bulan pertama? Mengapa bukan bulan Rabiul Awal? Ternyata kata ulama, memang benar Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah
itu terjadi di bulan Rabiul Awal, tapi bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama karena di bulan Muharram muncul niatnya Nabi ingin berhijrah, sekalipun pelaksanaannya nanti di bulan Rabiul Awal. Jadi saya ulangi, mengapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama, bukan bulan Rabiul Awal? Karena niatnya Nabi ingin berhijrah itu sudah ada sejak di bulan Muharram, tapi pelaksanaannya nanti di bulan Rabiul Awal. Karenanya itu memberi isyarat niatul mukmini khairum min amali, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Karenanya inilah kunci kesuksesan yang pertama, perlu ada niat yang suci. Ini jugalah yang semestinya menjadi motivasi bagi seluruh jamaah haji yang sudah mendaftar namun terpaksa harus menunggu antrian yang begitu panjang. Karena di Indonesia hari ini kalau kita mendaftar haji dengan haji reguler, maka kita akan menunggu beberapa tahun. Saya tidak tahu kalau di Nabire berapa lama kita menunggu. Tapi di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan, kalau kita mendaftar haji hari ini, insya Allah kita akan berangkat 29 tahun mendatang. Sementara di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, kalau kita mendaftar haji hari ini, insya Allah kita akan berangkat 39 tahun mendatang. Tetapi sekalipun demikian modelnya, jangan menghalangi kita untuk mendaftar ibadah haji. Setelah kita mendaftar ibadah haji, doa perlu diperbanyak agar kita diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah. Tapi kalaupun ternyata kita sudah mendaftar, kita sudah berniat, kita sudah berdoa, namun ternyata lebih duluan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka insya Allah hati kita tetap bahagia. Kenapa? Pahala haji sudah ada dalam kantong. Mengapa demikian? Niatul mukmin khairum min amali, niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya? Dikatakan bahwa niat sudah bernilai sekalipun amal belum dilakukan, tapi amal nanti bernilai apabila disertai dengan niat. Saya ulangi, niat sudah bernilai sekalipun amal belum dilakukan, tapi amal nanti bernilai apabila ada niatnya. Karenanya itu bukti niat yang suci merupakan kunci kesuksesan yang pertama. Kunci kesuksesan yang kedua adalah usaha maksimal. Pertanyaan, mana dalilnya? Maryam alaihassalam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Maryam alaihissalam ketika beliau hamil dan sudah tiba saatnya akan melahirkan, Maryam saat itu berada dalam kesendirian karena beliau pergi menyendiri, pergi menjauh dari masyarakat. Karena beliau hamil tidak ada suami, beliau hamil tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Walhasil ceritanya masyarakat capapak. Artinya terlalu banyak komentar masyarakat mengenai Maryam alaihissalam. Singkat cerita, pergilah Maryam menjauh dari perkampungan. Tidak lama kemudian tiba saatnya akan melahirkan. Menurut riwayat, ketika Maryam akan melahirkan, beliau bersandar di bawah pohon kurma yang kering. Beliau bersandar di bawah pohon kurma yang kering. Ketika beliau bersandar di bawah pohon kurma yang kering, tiba-tiba ada suara yang beliau dengar, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Kata Allah, Maryam, goyang-goyangkan pohon kurma itu, niscaya aku akan gugurkan buahnya yang masak kepadamu. Kata Allah, Maryam, goyang-goyangkan pohon kurma itu, niscaya aku akan gugurkan buahnya yang masak kepadamu. Pertanyaan, mengapa Allah menyuruh Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma hanya gara-gara ingin memberikan buah kurma? Kenapa tidak langsung kun fayakun? Bukankah saat itu Maryam sudah kesakitan akan melahirkan? Kenapa dibikinkan lagi pekerjaan goyang-goyangkan pohon kurma?
Kalau memang Allah ingin memberikan kurma, cukup kun fayakun. Sementara Maryam sudah kesakitan, kenapa lagi Allah mengatakan, hei Maryam, pakai doke pokok kurma, goyang-goyangkan pohon kurma. Ternyata kata ulama, itu isyarat dari Allah bahwa bila engkau ingin mendapatkan hasil, jangan cuma doa yang kamu perbanyak, tapi upayakan goyang-goyangkan tanganmu untuk bekerja dan berusaha. Setelah engkau bekerja dan berusaha, kembalilah kepada Allah, maka saat itulah keberkahan akan datang kepadamu. Ada ungkapan mengatakan, alaika bil harakah wa alaina bil barakah. Ada ungkapan mengatakan, alaika bil harakah wa alaina bil barakah. Tugasmu adalah bekerja, tugas kami adalah memberi keberkahan kepadamu. Karenanya itu memberi isyarat, di samping niat yang suci perlu ada usaha maksimal. Dan yang ketiga, doa yang tulus kepada Allah. Ada ungkapan Bugis mengatakan, ia patunak barakah jama-jamangi nareko engka pak doa ngena, ia panak baraka jama-jamangi nareko engka pak doa ngena, ia panasuku pak doa ngengi nareko engka jama-jamanna. Berusaha nanti berkah apabila ada doa, tapi doa nanti sempurna apabila ada usaha. Pekerjaan nanti berkah apabila ada doa, tapi doa nanti sempurna apabila ada usaha. Kita tidak boleh hanya melaksanakan satu melupakan yang lain. Jangan sampai hanya kerja tanpa doa, jangan sampai hanya doa tanpa kerja. Inilah muridnya Imam Ahmad. Rombongan ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Semua santri, semua pelajar sudah menyiapkan bekal. Tiba-tiba ada salah seorang santri tidak menyiapkan apa-apa, hanya dengan alasan bertawakal kepada Allah. Imam Ahmad mengatakan, kamu tidak bertawakal kepada Allah. Kalau begitu modelmu, kamu hanya bertawakal kepada rombongan. Rombongannya matumu selesai. Rombongan nanti yang kamu repotkan. Mengapa demikian? Itu memberi isyarat tawakal perlu memadukan antara usaha dan doa. Begitu jugalah dengan keselamatan di akhirat. Begitu jugalah dengan masuk surga nantinya. Jangan sampai kita minta surga yang paling tinggi, namun kita malas untuk beramal. Ya tona makutu makamala, ya tona magalak mebut dosa. Tapi si senna baca doa minta masuk surga yang paling tinggi. Ya. Sudah malas beribadah, sudah rajin bikin maksiat, dan begitu berdoa minta surga yang paling tinggi. Tidak demikian. Doa mesti dipadukan usaha dan kerja secara maksimal. Saya kira demikian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, kembali kami buka sesi tanya jawab. Jangan sampai di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Iya, di belakang. Cepat Ustaz Nana, jangan sampai dilupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan apa itu tauhid dan apa pada dalilnya mengatakan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Apa yang disebut dengan tauhid? Tauhid bahasa Arab, bahasa Indonesianya mengesahkan Allah. Yang disebut dengan mengesahkan Allah bukan sekedar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kata ulama, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalau diterjemahkan secara sepintas, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kata ulama pemaknaannya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Tidak ada yang maha mengetahui selain Allah. Tidak ada selain Allah. Itu yang disebut dengan tauhid. Tidak ada yang ditempati untuk meminta pertolongan selain Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Karenanya orang yang benar-benar bertauhid mengembalikan segalanya kepada Allah. Tapi Allah mengajarkan, kembalikan kepadaku semuanya, tapi tugasmu tetap wajib bekerja. Jangan sampai kita kena penyakit,
lalu mengatakan la ilaha illallah, hanya Allah yang menyembuhkan, cukup saya tinggal di rumah berdoa saja, tidak usah ke dokter untuk berobat, tidak usah minum obat dan sebagainya, karena bukan dokter yang menyembuhkan adalah Allah. Kembalilah kepada Allah, karena itu adalah tauhid kepada Allah. Tidak demikian, tetap wajib untuk berobat. Kenapa? Karena itu tadi, hati kembali kepada Allah, tapi tubuh tetap wajib bekerja dan berusaha. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Sekarang pertanyaan kedua, apa tadi? Apakah ada dalilnya bahwa Allah sangat dekat dengan kita? Banyak. Apakah ada dalilnya? Jawabannya banyak. Di antara dalilnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawab bahwa saya ini sangat dekat. Pastinya bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya. Tapi terkadang makhluk tidak. Allah sangat dekat dengan hambanya, tapi terkadang ada hamba yang jauh dari Tuhannya. Bukan Tuhan yang jauh dari hambanya, tapi hamba itu yang menjauh dari Tuhannya. Cahaya matahari tidak pernah berhenti bersinar, tapi mengapa ada orang tidak kena sinar matahari? Disebabkan dua hal. Bisa jadi karena ada awan mendung yang menghalangi, atau bisa jadi manusia itu yang lari bersembunyi. Saya ulangi, matahari tidak pernah berhenti bersinar, tapi mengapa ada orang tidak kena sinar matahari? Bisa jadi karena ada awan mendung yang menghalangi, dan bisa jadi dia sendiri yang lari bersembunyi. Apa artinya? Cahaya Tuhan tidak pernah berhenti bersinar, tapi mengapa ada orang tidak mendapatkan sinar matahari? Bisa jadi awan mendung yang menghalangi, awan-awan dosa menghalangi kita, yang menyebabkan cahaya itu tidak sampai ke kita, atau kita sendiri yang lari menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau ada orang sudah berbuat dosa, dia diminta untuk bertobat. At-taubatu bahasa Arab, at-taubatu makna aslinya itu adalah ar-ruju'u ilallah. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Sekarang pertanyaan, kenapa taubat disebut kembali kepada Allah? Karena kalau ada orang berbuat dosa, sebenarnya dia menjauh dari Allah. Karena ketika dia bertobat, dia bagaikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit penjelasan. Apa yang menghalangi manusia sehingga terasa jauh dari Tuhan? Kata ulama sufi ada empat hal yang menyebabkan orang jauh dari Tuhannya. Yang mana itu? Satu, najis. Dua, hadas. Tiga, dosa. Empat, lupa. Empat hal yang membuat seseorang jauh dari Tuhan. Satu, najis. Karenanya agar kita bisa dekat dengan Tuhan, bersihkan diri kita dari najis. Yang kedua yang menjauhkan kita dari Tuhan, hadas. Karenanya untuk dekat dengan Tuhan, jauhkan diri kita dari hadas. Disitulah sebabnya kita diminta untuk selalu punya wudu. Karena orang berhadas adalah orang yang tidak punya wudu. Karenanya orang yang punya wudu adalah orang yang bersih dari hadas. Berarti penghala yang kedua sudah hilang. Yang ketiga yang membuat orang jauh dari Tuhan itu adalah dosa. Karenanya hilangkan awan dosa ini dengan cara bertaubat kepada Allah. Yang keempat yang menjauhkan seseorang dari Tuhan itu adalah lupa dan lalai dari Allah. Karenanya disitulah kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al-Istawa. Ini banyak yang dipahami kebanyakan orang bahwa Allah SWT bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Pertama, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di arsy. Apa yang disebut dengan istiwa? Ada yang menerjemahkan bersemayam, ada yang menerjemahkan duduk di atas arsy. Pertanyaan, apakah memang demikian terjemahannya? Kalimat pertama yang perlu jadi pegangan kita, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada samanya. Sehingga kalau dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy,
bersemayam di atas aras, tinggal di atas aras, duduk di atas aras, berarti ada tempat yang ditempati oleh Allah. Dan kalau ada tempat yang ditempati, berarti tempat itu lebih besar daripada yang menempati. Seperti sekarang ini, saya duduk di atas kursi, kursi ini lebih besar dari saya. Berarti kalau saya duduk di atas kursi, di samping kursi lebih besar daripada saya, itu juga membuktikan bahwa saya butuh kursi. Allah tidak demikian. Tidak mungkin aras lebih besar dari Allah. Kemudian yang kedua, kalau sesuatu itu bertempat, berarti yang menempati itu berarti punya wujud, punya zat, punya benda. Berarti dengan demikian, kapan dikatakan Allah bersemayam duduk di atas aras, berarti kita membayangkan Allah ini punya bentuk, lalu duduk di aras itu. Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak demikian. Ketika ada ayat-ayat seperti ini modelnya, maka kita melakukan dua cara. Apa itu? Pertama, ada namanya tafwid. Apa yang disebut dengan tafwid? Serahkan penafsirannya kepada Allah. Tidak usah kita jelaskan, cukup kembalikan kepada Allah. Itulah sebabnya kalau kita membuka sejarah para sahabat, hampir tidak ada pertentangan di antara sahabat mengenai ayat-ayat seperti itu. Mengapa? Karena para sahabat prinsipnya tafwid, serahkan kepada Allah. Ada ayat begini, ayatnya benar, tapi bagaimana maknanya? Wallahu a'lam. Nanti muncul pertentangan jauh di kemudian hari. Karenanya setelah muncul pertentangan mengenai maknanya, datanglah ulama Ahlussunnah wal Jamaah meluruskan. Kalau memang seperti itu, maka kita berusaha memaknai bukan dengan makna tekstual, bukan dengan makna tertulis, tapi kita berusaha memahami dengan makna yang lebih luas. Artinya Allah bersemayam di atas arsy, artinya Allah menguasai segala sesuatu. Karena kalau dia bersemayam di atas arsy, itu isyarat dia menguasai segala sesuatu. Seperti misalnya presiden duduk di atas kursinya. Jangan dipahami bahwa betul-betul duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi itu isyarat. Kalimat itu duduk bersinggasana di atas kursi, itu memberi isyarat presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Jadi karenanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak dipahami bahwa Allah duduk di atas arsy, tapi dipahami bahwa Allah menguasai seluruh makhluknya. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, terakhir mungkin. Atas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di dalam masalah ini kan banyak yang sakit. Terus kadang customer ada yang tidak ambil HP-nya sampai bulanan, sampai tahunan, bahkan sampai usaha itu tutup. Itu bagaimana Ustaz? Bagaimana kami melakukan HP-HP tersebut yang tidak diambil? Dalam bertransaksi muamalah, disitulah ulama mengajarkan perlunya teken kontrak sebelumnya. Kesepakatan. Yang kesepakatan ini sebagai isyarat antara saling reda antara satu dengan yang lain. Karena ketika ada pelanggan yang membawa HP-nya untuk diservis, sebaiknya ada teken kontrak. Artinya kesepakatan. Kesepakatan antara satu dengan yang lain. Seperti tadi, menghindari yang begini. Karena jangan sampai yang bersangkutan tidak datang-datang mengambil HP-nya. Atau jangan-jangan memang HP curian. Akhirnya dia bawa HP-nya untuk diservis, tapi ternyata dia tidak datang-datang. Karena disitulah dibutuhkan teken kontrak. Bisa saja salah satu isinya di dalam adalah dikasih jangka waktu. Kalau kamu tidak ambil sampai tanggal sekian, berarti kami lepas tanggung jawab. Dan saya kira itu banyak di lembaga di unit-unit tertentu kita akan menemukan banyak hal itu, termasuk di laundry misalnya, di tempat pencucian baju. Terkadang di struknya itu ada catatan lewat 30 hari maka kami tidak bertanggung jawab. Nah, apa artinya? Karena itu tadi yang sekarang HP ini sudah dibawa, sudah tiba waktunya untuk diambil, ternyata tidak datang-datang. Pertanyaan, bolehkah kita pergunakan selanjutnya? Jawabannya boleh, karena itu sudah melewati batas yang sudah disepakati. Atau kita punya aturan tertentu bahwa
kami bertanggung jawab paling tidak sampai 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Kalau di luar itu kami lepas tanggung jawab. Nah, berarti sudah bertahun-tahun tidak datang-datang, bolehkah kami gunakan? Boleh. Karena daripada tinggal begitu saja tidak terpakai, sehingga bisa saja digunakan untuk difungsikan. Daripada tinggal begitu saja tidak digunakan, maka lebih baik difungsikan. Itu pun setelah melewati batas yang sudah ditentukan. Jadi itu sama artinya dengan menemukan barang hilang. Ya, ada kasus menemukan barang hilang. Jangan ada HP ditemukan di tempat wudhu. Kita jangan langsung ambil langsung gunakan, disimpan dulu, diumumkan. Oh ini ada HP. Setelah beberapa bulan, beberapa lama, ternyata tidak ada yang datang-datang mengaku bahwa itu adalah HP-nya. Dan itu dibicarakan dalam pembahasan fikih bahwa sekian lama, kalau sudah sampai batas waktu tidak ada yang mengaku, maka itu bisa difungsikan. Saya kira demikian. Artinya bisa kalau memang sudah lewat batas waktu bisa dijual atau dibuang saja. Itulah tadi yang kita maksud, bahwa ketika sudah lewat batasnya, maka di luar tanggung jawab kita. Artinya sekarang ini masuk dalam wilayah saya ini, kekuasaan saya untuk memfungsikan itu semua. Ya. Mau saya gunakan, mau saya jual, itu sudah di luar tanggung jawab. Artinya sudah bisa kita fungsikan. Ya. Selesai mungkin? Iya. Hanya saja satu catatan, transparansi yang dibutuhkan. Nah, jadi tetap perlu di penyampaian ini. Itu tadi di awal saya katakan bahwa perlu ada rekening kontak, termasuk mencatat nomor HP yang bersangkutan. Nomor kontak, jangan sampai ada nomor kontaknya yang lain yang bisa dihubungi pelanggan tersebut. Atau misalnya kita, intinya adalah ada kesepakatan sebelumnya untuk menentukan bahwa seperti inilah aturan yang berlaku di tempat kami. Kalau sudah melewati itu, maka kita sudah bisa menggunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Wa ballighna lailatal qadri wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.